bener-bener kaget banget sama cerita para senior yang boom gitu, yang nggak pernah terbayangkan sama sekali, kayak seks bebas. Hai, perkenalkan, nama aku Gilang Ramadan. Usiaku 21 tahun, lulusan tahun 2018. Kegiatan sekarang sibuk rebahan, sibuk membangun mimpi gitu kan, dan kuliah juga buat sekarang. Kuliah dan nyari kerja, seorang pencaker. Dulu pernah kerja selama hampir 2 tahun kerja di PT, salah satu PT, dan lumayan capek. Kerjanya sih cuma masalah ngerantai doang, cuman karena berulang terus kan, jadi kayak bosan gitu, tiap hari kerja gitu lagi. Cuman karena banyak teman-temannya juga rame-rame, jadi enjoy aja sih kerjanya. Pas lulus SMK kan bingung tuh mau lanjut kuliah, juga biaya tuh kurang. Jadi, dan kebetulan ada rekrutmen di sekolah, ikut rekrutmen coba-coba gitu, ternyata lolos dan kerja ke sana. Terusnya cuma psikotes, warteg, terus kreplin, gambar orang, gambar pohon, terus wawancara. Yang terakhir MCU, udah. Awal masuk tuh kan nggak langsung kerja ya, kita training dulu, dan trainingnya tuh itu tempat pelatihan buat satpam, dan kita dididik kayak satpam gitu kan. Dan awalnya bener-bener, lah ngapain sih kerja harus gini dulu gitu, harus PBB, harus push up. Ternyata manfaatnya itu emang buat kedisiplinan kita, terus ngelatih mental, ngelatih fisik kita juga buat kerja gitu kan. Terus pas pertama masuk ke industri langsung nyobain kerja, awalnya kayak wah capek banget gitu, karena pertama kali kerja juga, pengalaman kerja pertama, jadi ngerasa capek banget. Tapi setelah 2 minggu, setelah sebulan, mulai terbiasa dan ternyata asik juga gitu. Apalagi dapat teman-teman yang emang asik juga, diajak ngobrol, terus mereka juga nggak bisa diem gitu kan. Setiap hari pasti ada aja yang diceritain gitu, jadi enjoy. Bener-bener kaget banget sama cerita para senior yang boom gitu, yang nggak pernah terbayangkan sama sekali, kayak seks bebas, terus anak-anak yang suka kobam tuh bener-bener wow gitu. Nggak nyangka aja gitu, ternyata di sekitar kita tuh seks bebas tuh emang banyak banget gitu. Cuman emang kitanya aja yang mungkin lingkungan kita nggak pernah kayak gitu, terus tiba-tiba masuk kayak gitu, bener-bener kaget banget sumpah. Yang namanya nggak kebayang anak SMK melakukan hubungan seks pertama di usia 17 tuh nggak pernah kebayang aja gitu dalam hidup aku sebelumnya. Dan setelah masuk kerja, ternyata kayak udah yang kayak gitu terbiasa aja gitu. Bahkan mungkin orang-orang nyalahin cowoknya gitu kan, tapi ternyata nggak semua salah cowok juga gitu. Kadang bahkan ada ceweknya langsung gitu yang ngajakin buat ngamer, buat tidur bareng tuh ceweknya langsung yang ngajakin, bukan cowoknya gitu. Itu yang bener-bener ngebuat kaget pas awal masuk kerja, diceritain yang kayak gitu. Dengan modal motor keren, kamera, udah bisa dapet tidur bareng cewek gitu, anjir. Bohong. Itu bagi yang mampu ya, bagi yang apa namanya, yang mampu ghosting ke cewek, yang flirting, yang ngegoda cewek, yang bisa pasti dapat gitu. Cuman kalau yang emang pendiam kayak dia tuh ya susah. Karena cewek juga pasti maunya yang dideketin duluan lah ya. Kalau pas lagi kerja, aku tuh waktu kerja bisa dibilang tukang berak. Soalnya mau kerja pagi atau malam tuh pasti ada berak aja terus. Dan syukurnya tuh dapat atasan yang emang care, terus minta digantiin buat kerja juga mereka oke-oke aja gitu. Yang paling kaget tuh dulu pernah atasan tuh ngasih tahu ada claim market, katanya 6 engine tuh si rantainya putus pas udah nyampe ke customer, nyampe ke dealernya. Itu bener-bener yang namanya kaget. Terus disamperin sama PCO-nya kan, ditanya, ini OS-nya dijalanin nggak katanya. Terus bingung juga kan, dijalanin tuh pasti, cuman nggak tahu juga kok bisa nyampe putus gitu kan. Terus aku bilang gini,
Mungkin bukan salah saya Pak, mungkin salah dari vendornya. Eh, Kalau di sini kan saya cuma masang doang dan pakai oli gitu, kataku kayak gitu kan. Terus dia bilang, oh ya udah, nanti ditelusuri dulu katanya. Terus nyampe terakhir kerja tuh nggak ada kabar lagi. Dan kayaknya emang dari vendornya yang kurang gitu kan. Paling kalau yang rame tuh pas banyak engine yang rusak. Waktu itu pernah nyampe nurunin lebih dari 20 engine gara-gara engine-nya ada yang pecah, ada scrub di dalamnya gitu. Dan itu nyampe banyak banget dari setiap seksi itu kumpul, dari seksi machining, casting, itu semuanya turun buat ngecek engine yang rusak itu. Dan itu bener-bener bikin sedikit tertekan gitu kan, karena banyak banget atasan yang ngeliatin kita kerja gitu. Sangat-sangat dipantau banget. Itu yang rame banget sih, yang pernah paling rame itu doang. Dan kalau ada Genba, itu yang namanya harus perfect, setiap tempat harus bersih, harus rapi, nggak boleh, pokoknya harus sesuai dengan OS, tempatnya harus rapi, kinclong. Apalagi Genbanya dari Jepang, itu bener-bener gitu, nggak bisa pokoknya harus perfect banget lah tempat kerjanya, cara kerjanya harus perfect, sikapnya harus perfect juga gitu. Dari pengalaman kerja juga dapat teman-teman baru, terus dapat pengalaman baru. Dari situ juga saya dapat kayak hobi baru gitu, kayak diajakin naik gunung. Ternyata yang awalnya dikira bakal capek banget, bakal nggak akan mau lagi, nyampe sekarang masih mau gitu naik gunung. Dan itu berkat teman-teman di tempat kerja yang ngenalin aku ke gunung gitu, dan ketagihan sampai sekarang. Kerja itu juga pertama kali, pengalaman pertama buat ngerantau. Ternyata ngerantau tuh ada enak dan enggaknya gitu kan. Enaknya tuh bebas buat pulang malam, bahkan pulang subuh pun nggak masalah gitu kan, karena jauh dari orang tua. Nggak enaknya tuh pasti kangen orang tua, terus kangen masakan orang tua, terus yang biasanya malam kalau pulang telat selalu diteleponin, ini enggak gitu. Itu sih yang dikangenin kalau ngerantau gitu, kangen orang tua. Terus paling asik tuh kalau udah ngumpul di kosan, bakar-bakaran, ngobrol, gitaran gitu kan. Itu asik banget sih. Itu yang paling dikangenin dari rantauan tuh, itu kumpul tiap malam minggu atau pulang kerja ngopi nyampe subuh. Itu paling kangen banget sampai sekarang. Soalnya di sini di Bandung tuh nggak bisa keluar malam. Pasti dimarahin kalau pulang malam, pulang subuh pasti dimarahin. Beda kalau sama di rantauan. Harus punya 2 ATM ya, harus punya 2 tabungan. Jadi yang satu ATM itu dipakai buat nyimpan uang dan jangan pernah dipakai. Tapi itu nggak cocok sih buat saya. Soalnya kalau buat orang yang suka main tuh pasti begitulah gitu ya, ngabisin duit lagi gitu. Tapi tipsnya gitu, bikin 2 tabungan dan 1 tabungan jangan pernah dipakai, simpen gitu. Atur dulu, pisahin dulu yang mana yang bakal dikeluarin pasti gitu, kayak buat kosan, buat listrik itu harus dipisahin dulu. Terus setelah itu kita juga harus ngitung pengeluaran per bulan kita buat makan, buat jalan, buat jajan, itu harus dihitungin juga. Dan kalau bisa tuh tabungan lebih besar daripada pengeluaran ya. Jadi tetap ada save buat ketika kita habis kontrak dan harus nyari kerja lagi, kita masih ada tabungan buat selama kita masih nyari kerja dan belum dapat kerjaan, kita masih ada uang gitu. Jangan pilih-pilih kerjaan apapun lakuin, seberat apapun lakuin, kalau dilakukan dengan ikhlas dan dengan senang hati, nggak akan terasa capek. Dan ya pokoknya jangan milih-milih kerjaan, yang penting ada kerjaan dan bisa dapetin duit. Yang penting dapetin duit, itu yang paling penting. Tips biar diangkat jadi kartap, harus aktif, harus deket sama atasan. Terus kalau ada IDP harus bikin banyak IDP tuh. IDP itu ide proposal, jadi kita ngajuin ide-ide kita buat kemajuan tempat kerja kita. Dan nanti kita juga dibayar dari setiap IDP itu. Dan katanya kalau kita ngajuin banyak IDP bisa diangkat jadi kartap. Kalau emang mau jadi kartap di sini, pengangguran mas selalu banyak waktu di rumah.